Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah menggunakan jasa posting FB Marketplace IM Pro Digital ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih optimasi berikutnya. Jadi setelah proses pengerjaan jasa posting FB Marketplace-nya, tahapan berikutnya nantinya bagaimana sih supaya postingannya itu bisa teroptimasi dengan baik. Jika Anda menonton video kali ini namun Anda belum menggunakan jasa posting FB Marketplace di IM Pro Digital, Anda bisa menghubungi nomor di sini ya, supaya nantinya bisa saya bantu untuk memposting jualan atau bisnis Anda di Facebook Marketplace. Jadi nanti untuk detailnya apa saja yang akan teman-teman dapatkan, terus untuk price listnya berapa, nanti saya akan sampaikan di WA di sini. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin menggunakan jasa postingnya bisa langsung nanti hubungi di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita teruskan bagaimana sih untuk optimasi berikutnya. Jadi yang nantinya teman-teman kerjakan atau teman-teman lakukan nanti setelah untuk akunnya sudah diserah terimakan, jadi tahapan berikutnya supaya postingannya nantinya bisa optimal lebih baik lagi, ada beberapa hal yang nantinya bisa teman-teman lakukan. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman bisa melakukan perbaharui postingan ya. Jadi setelah beberapa hari kemudian, biasanya sekitar 5 hari atau beberapa hari, biasanya akan muncul untuk perbaharui postingan. Jadi saat nanti muncul perbaharui postingan, teman-teman bisa lakukan perbaharui. Karena saat nantinya diperbaharui untuk postingannya, dia akan ke-up lagi oleh FB Marketplace-nya, dianggap sebuah postingan baru. Bagaimana untuk caranya? Kita bisa cek di sini ya. Kita lihat ini untuk yang apa itu dashboardnya FB Marketplace-nya ya, dari sini nanti teman-teman bisa cek di sini tadi ya. Teman-teman bisa lihat untuk dashboardnya biasanya akan muncul untuk diperbaharui. Ya, nanti teman-teman tinggal klik saja di sini, lalu tinggal klik perbaharui penawaran seperti ini. Jadi nanti ini postingan-postingan yang lama dia akan ke-up lagi. Jadi sampai selesai, sampai habis ya. Nanti teman-teman bisa lakukan ini seperti yang saya lakukan ini. Yang teman-teman lihat kan sudah selesai seperti itu. Di sini biasanya untuk tawaran atau di dashboardnya itu hanya muncul maksimal 20 ya, padahal di sini 20 lebih. Misalkan tadi sudah diperbaharui, kita cek lagi di sini biasanya memang ada lagi karena memang yang diperbarui ada banyak ya. Jadi misal kalau teman yang sudah order sudah berapa ratus, berarti tinggal teman-teman klik aja seperti ini sampai nanti postingan yang diperbarui penawarannya itu sampai habis. Jadi ini per satunya di sini 20 ya. Jadi sudah harus kita cek lagi di sini, kita perbarui karena memang untuk apa itu? Untuk yang postingannya kemarin itu memang ada banyak, jadi tentunya untuk diperbaharuinya juga tentunya juga akan ada banyak. Jadi itu yang pertama, jadi teman-teman bisa melakukan perbaharui postingan ya. Jadi perbaharui postingan ini biasanya adalah ketika sudah 5 harian biasanya. Jadi setelah 5 harian sejak diposting. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah lakukan perbaharui baruan postingan atau penawaran sehingga nanti supaya postingan bisa ke-up lagi. Itu adalah untuk optimasi yang pertama. Terus yang berikutnya adalah teman-teman bisa melakukan evaluasi postingan. Jadi evaluasi postingan yang sudah ada. Ya, nanti di sini kalau kita ngomongin evaluasi ada dua. Jadi di sini teman-teman bisa melihat mana sih yang impresinya bagus dan mana yang impresinya tidak bagus. Ya, maksudnya ini adalah yang melihat tayangan atau melihat iklannya kita bagus apa enggak. Jadi jangkauannya seperti apa. Kalau memang bagus ya teman-teman bisa dilihat. Semisal nanti tidak bagus, teman-teman bisa melakukan evaluasi. Jadi di sini nanti kita bisa melihat yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan proses editing ya. Jadi proses edit
di dalam postingan atau penawarannya. Jadi ini adalah trik semisal impresinya tidak bagus. Ya di sini teman-teman bisa lakukan proses editing atau perbaharui. Jadi yang diperbarui nanti apa saja? Jadi yang diperbaharui itu adalah pertama bisa juga nanti judul. Ya, bisa juga nanti dari segi harganya. Semisal dari judulnya di sini, semisal oh mana sih yang tadi impresinya bagus? Dari impresinya bagus ini bisa dijadikan contohnya. Oh oke, ini judulnya kurang menarik. Yang menarik bagi audiensnya itu yang seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat yang impresinya bagus seperti apa. Terus harga, jadi harga juga bisa dilakukan edit. Semisal teman-teman ingin menurunkan harganya sehingga nanti akan muncul untuk harga coretnya, atau teman-teman juga bisa merubah kategorinya. Jadi setelah apa itu sudah dirasa impresinya nggak bagus, oh dari kategori ini tidak bagus, berarti teman-teman bisa merubah kategorinya, entah lain-lain, peralatan ataupun dan lain sebagainya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan jualannya tidak masalah, karena semisal kita mau segmentasi ibu-ibu ya berarti kita bisa untuk bayi-bayi dan lain sebagainya, karena supaya postingan kita bisa muncul di mereka yang memang suka untuk melihat apa itu yang berkaitan dengan mungkin fashion atau baju atau kebutuhan anak-anak dan lain sebagainya. Atau juga bisa juga melakukan proses editing di keterangan ya, semisal atau deskripsinya misalkan kurang menarik apa enggak ya, kalau dirasa sudah sama ya tidak perlu dilakukan editing. Atau bisa juga teman-teman lakukan untuk label atau tag ya. Jadi sini juga untuk membantu proses search engine-nya dari Facebook Marketplace mengidentifikasi dari postingan dari teman-teman. Yang berikutnya adalah bisa merubah juga untuk lokasinya. Ya, jadi semisal oh di daerah sini ternyata impresinya nggak bagus, teman-teman bisa melakukan untuk proses editingnya. Jadi lihat aja nanti dari impresinya bagus, ternyata di daerah A sini lebih bagus dibandingkan daerah B, berarti nanti untuk impresi-impresi yang tidak bagus ini kita rubah untuk dilakukan proses editing. Jadi saat nanti teman-teman melakukan proses editing di sini, mulai dari judul, harga, kategori, keterangan, produk dan lain sebagainya, berarti dia postingannya akan ke-up lagi nantinya. Ya, postingannya nanti akan ke-up lagi sama seperti saat tadi teman-teman melakukan perbaharui postingan ataupun penawarannya. Jadi di situ untuk bagaimana sih optimasi lanjutannya, dan di sini adalah setiap produk tentunya berbeda-beda untuk ininya apa itu hasilnya, karena ada banyak faktor yang memang harus diperhatikan juga. Jadi bukan hanya soal postingannya juga, tetapi apakah memang produknya itu dibutuhkan atau dicari oleh banyak orang apa enggak. Semisal contohnya nanti ada insight marketplace-nya, ada yang bisa sampai ribuan tetapi ada yang cuma satu atau dua, ya memang terkendalanya adalah bukan karena mungkin bukan hanya soal postingan saja, tetapi apakah produknya dibutuhkan atau enggak. Jadi itu yang nantinya bisa menjawab untuk teman-teman. Ya dari sini saya untuk demokan yang tadi ya, untuk proses editingnya kita cek untuk tawaran Anda, klik tawaran Anda, di sini kita bisa cek, klik di sini terus kita untuk edit tawaran. Ya dari sini nanti kita bisa rubah. Jadi mulai dari judulnya, mulai dari harganya, kategorinya, ataupun keterangan dan lain sebagainya, mulai dari lokasi. Jadi nanti kita bisa rubah, kalau memang sudah kita tinggal klik perbaharui saja sehingga nanti untuk postingan itu akan ke-up lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan bagaimana sih untuk optimasi lanjutannya setelah pengerjaan jasa posting FB Marketplace IM Pro Digital itu diselesaikan atau sudah selesai diposting. Terus tahapan berikutnya teman-teman bisa melakukan editing kembali sehingga hasil postingannya nanti bisa lebih maksimal lagi. Dan di sini adalah dari akunnya pun juga bisa dijadikan teman-teman sebagai aset digital, karena di situ teman-teman punya akun lagi. Misal sudah order 10 kali, berarti teman-teman sudah punya 10 akun
ya 10 akun FB Marketplace ya, tentunya itu juga menjadi aset digital karena itu juga bisa nanti teman-teman teruskan untuk postingannya dengan postingan jualannya teman-teman, dan bisa juga untuk mendominasi di FB Marketplace-nya, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk mendominasi di Facebook Marketplace tidak hanya dari segi banyaknya postingan, tetapi dari segi ini juga apa itu banyaknya akun. Nah, banyaknya akun juga bisa menjadi dominasi di sini. Semisal saya kasih contoh, semisal kita mau cari rokok murah satu slop semisal. Ya, di sini dia tidak mungkin ini itu dari akun yang sama, tentu akan berbeda-beda. Kita cek ya, misal yang isi sini. Ya, ini Muhammad Dadang semisal. Terus di sini Botel Kribo ya, ternyata dia berbeda-beda. Di sini Agim Gunawan ya. Jadi triknya makanya salah satu untuk mendominasi di FB Marketplace di sini adalah memang kita harus banyak postingan di dalam satu akun dan kita punya untuk banyak akun. Jadi semisal teman-teman yang sudah order berkali-kali, tentunya itu juga bisa menjadikan aset di sini sehingga teman-teman bisa untuk mendominasinya. Apalagi kalau kita di Facebook Marketplace untuk postingannya itu biasanya bertahan lama. Jadi nggak ada, saya nggak tahu tepatnya batasannya itu berapa bulan atau berapa tahun, tetapi selama saya menggunakan itu selama dia tidak limit ya. Biasanya kalau sudah penuh, sudah ribuan atau sudah ribuan postingan, biasanya kita susah untuk memposting kembali. Tetapi kalau masih dalam batas wajar, biasanya postingannya itu tidak hilang. Jadi itu bisa bertahan lama untuk di Facebook Marketplace-nya. Jadi teman-teman tinggal lakukan proses perbaharui postingan, perbaharui penawaran, seperti itu saja. Saya rasa itu saja ya teman-teman, sedikit tip atau share seputar optimasi lanjutan yang teman-teman nantinya bisa teman-teman kerjakan setelah teman-teman sudah mendapatkan akun dari jasa posting FB Marketplace ya. Karena seperti yang Anda tahu atau teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman itu menggunakan jasa posting FB Marketplace, teman-teman juga akan mendapatkan akunnya sekaligus. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli-beli akun, tetapi gunakan aja jasa postingnya FB Marketplace di Mpro, teman-teman langsung akan mendapatkan akunnya. Saya rasa itu saja ya teman-teman untuk informasinya. Semoga untuk share kesempatan di kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika memang ada pertanyaan atau ada ingin yang disampaikan, teman-teman bisa langsung chat aja di sini sehingga semisal apa yang bisa saya bantu nanti akan saya bantu untuk teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga untuk video kali ini bermanfaat buat teman-teman.